Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 516. Melanjutkan cerita sebelumnya. Boom. Saat Jin Taisui menekan telapak tangannya, tiba-tiba, sebuah tangan pencakar langit raksasa dengan hanya 5 jenis kekuatan surgawi difoto oleh Tan Yun dari langit. Telapak tangan ini disebut palem surga terbelah 5 elemen. Ini adalah salah satu keterampilan unik Jin Taisui. Begitu dia bergerak, dia adalah pukulan yang sangat kuat dan tanpa pamrih. Tujuannya adalah untuk membunuh Tan Yun. Kekuatan satu telapak tangan membuat kekosongan runtuh satu demi satu dan berubah menjadi lubang gelap ratusan mil di sekitarnya. Hanya 5 elemennya yang membelah telapak tangan surga yang sangat mempesona. Menurut pendapat Jin Taisui, telapak tangannya cukup untuk dengan mudah membunuh tingkat 6 alam eklosion. Bahkan jika tingkat 7 alam eklosion, bisa terluka oleh serangannya. Tapi kemudian dia menemukan dirinya salah. Salah. Hancurkan untuk patriark ini. Dengan suara berat, Tan Yun, yang sangat kecil dibandingkan dengan telapak tangan pencakar langit raksasa, menendang kakinya ke udara. Tiba-tiba, di mata Jin Taisui yang luar biasa, Tan Yun, yang mengira dia akan lari menyelamatkan diri dan menghindar, bahkan mengayunkan tinjunya ke langit. Bas. Dalam keterkejutan yang hampa, segera, kekuatan 11 atribut surga dan Tao mengalir ke lengan kanannya dan langsung menuju ke wajah tinju. Itu berubah menjadi permainan kata-kata dan menutupi wajah tinju. Saat Tan Yun memasuki alam eklosion, ia dapat mengerahkan kekuatan Tao surga dari atribut apapun kecuali atribut kuno dan binatang, dan juga dapat menggunakan kekuatan Tao surga dari 11 atribut, yang merupakan kekuatan Tao surga Hongmeng. Bang! Boom! Ketika Tan Yun menembakkan 5 elemen yang membelah telapak tangan surga dengan satu pukulan, di mata Jin Taisui yang terkejut, dia melihat kekuatan surga Dao Hongmeng menutupi kepalan tangan kanan Tan Yun, dan tiba-tiba meledakkan kekuatan yang kuat. Tiba-tiba, 5 elemen telapak tangan surga penuh dengan retakan besar seperti keramik. Pada saat berikutnya, 5 elemen membelah telapak tangan surga runtuh dan menghilang dari udara kosong. Sementara Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng utuh, bergegas secara vertikal ke lautan awan yang bergelombang dan muncul 10 kaki di bawah Jin Taisui. Membunuh. Tan Yun mengayunkan tinjunya ke Jin Taisui dan memukulnya. Ini hampir seperti aku membunuhmu. Jin Taisui menahan keterkejutannya. Dia membalikkan tangannya, dan pedang patah naga hijau muncul di tangannya. Sambil memegang pedang, dia menebas tangan kanan Tan Yun dari bawah ke atas. Aduh! Segera, seekor naga biru seukuran saku yang terukir dan dilukis pada pedang yang patah itu tampak menjadi hidup, mengaum pada bilahnya dengan nyanyian naga. Dengan suara nyanyian naga, napas besar dan kuat meledak di pedang patah naga hijau. Tan Yun bisa melihat sekilas bahwa pedang ini adalah alat abadi kelas atas. Setelah Master Abadi tingkat tinggi mengukir naga biru di pegangannya, jiwa naga dari naga muda itu terkurung di pedang yang patah. Oleh karena itu, pedang ini sangat kuat. Tetapi yang penting adalah bahwa Tan Yun sekarang telah menyelesaikan tahap puncak badan air Hongmeng urutan ke-9, dan dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan senjata abadi terbaik. Tan Yun tidak takut sama sekali. Hancurkan untukku. Tan Yun mencibir dan memukul pedang itu dengan tangan kanannya. Kamu tidak tahu apa itu langit dan bumi. Pisau patah naga hijauku adalah alat abadi kelas atas. Senyum ganas Jin Taisui tiba-tiba berhenti. Kemudian, seperti bebek yang terjepit tenggorokannya, dia berteriak, tidak mungkin. Tubuhmu sangat kuat. Bang bang. Dalam tatapan ngeri Jin Taisui, pedang patah naga hijau miliknya, bukannya menebas tinju kanan Tan Yun, hancur berkeping-keping yang ditembakkan ke seluruh langit dengan pukulan. Terlalu kuat. Jin Taisui berbalik dengan tergesa-gesa dan ingin lari untuk hidupnya. Tan Yun, kamu sama sekali bukan manusia. Kamu sama sekali bukan manusia.
Dia pusing dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa Tan Yun, pria di tingkat pertama eklosion, lebih kuat dari dirinya sendiri. Aku bukan manusia. Ada apa? Oh, itu benar, karena aku adalah dewa yang membunuhmu. Tan Yun berkata, menurutmu di mana Gunung Tianfu itu? Taman belakangmu, datang dan pergi jika kamu mau. Orang tua, tinggalkan hidupmu. Langkah ilahi Hongmeng. Wosh, wosh. Tan Yun berubah menjadi bayangan, berkedip 8 kali di langit, dan tiba-tiba muncul di lautan awan yang luas. Setelah mencegat jalan Jin Taisui, dia tiba-tiba menggunakan mata ilahi Hongmengnya. Tiba-tiba, mata Jin Taisui sedikit kusam, tetapi Jin Taisui menggelengkan kepalanya dengan keras, dan dalam sekejap, dia memulihkan kewarasannya. Anda dapat membuat langkah besar, dan Anda dapat memutuskan pemenang dalam waktu singkat. Ketika Jin Taisui menjadi tenang, satu telapak tangan di depan matanya menjadi lebih besar dan lebih besar, pop. Kemudian dia merasakan sakit yang tajam di wajah lamanya, tetapi dia ditarik oleh Tan Yun. Engah. Ketika gigi Jin Taisui yang patah dan darah keluar dari mulutnya, Tan Yun terbang mendekati tubuhnya, mengangkat telapak tangannya, menggambar lengkungan yang indah di kehampaan, dan berkata sambil tersenyum, seperti kata pepatah, kamu tidak pukul orang di wajah. Aku benar-benar tidak akan memberimu wajah hari ini. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara liar untuk menghancurkan Huang Fu Seng Songku? Plak. Itu adalah tamparan lagi di wajah. Mata Jin Taisui memancarkan bintang emas dan telinga serta hidungnya berdarah. Jin Taisui ditarik pergi. Tanpa menunggu untuk menghentikan tubuhnya, Tan Yun menghilang di udara. Saat berikutnya melewati ratusan kaki kekosongan. Tangan kirinya terulur dan meraih leher Jin Taisui dan mengangkatnya. Tuan Tan, ada yang ingin dikatakan. Jangan bunuh aku. Jin Taisui sangat panik. Matanya yang berlumpur penuh dengan permohonan. Tidak mudah bagiku untuk berlatih. Tidak mudah untuk berlatih sampai tingkat ke-7 dari alam eklosion. Tolong jangan bunuh aku. Tan Yun memegang Jin Taisui di tangan kirinya, matanya semakin dingin, kamu tidak mudah berlatih. Bukankah kamu seharusnya membunuh? Persetan, kamu berani menyentuh hati nuranimu dan bersumpah bahwa jika kamu menyerang Huang Fu Seng Song kami, kamu tidak akan membunuh. Untungnya, aku tidak takut padamu, dan kamu belum merusak gerbang wilayah rahasia. Jika tidak, puluhan juta murid Huang Fu Seng Song tidak akan dibantai secara brutal olehmu. Sekarang mohon padaku untuk tidak membunuhmu. Apakah kamu menggodaku? Papa. Saat dia berkata, Tan Yun membuka telapak tangan kanannya ke kiri dan ke kanan, menamparkan Jin Taisui dengan keras. Sesaat kemudian, 7 lubang Jin Taisui berdarah dan membengkak menjadi kepala babi. Tan Yun, dengarkan aku. Jin Taisui berkata sebentar, kau benar-benar tidak bisa membunuhku. Kau tahu, aku dari Istana Wu Liangyu. Anda pasti tidak tahu Istana Wu Liangyu. Anda tidak tahu. Saya dapat memberitahu Anda. Tanpa menunggu kata-kata Jin Taisui, Tan Yun berkata sambil tersenyum, beritahu ibumu. Tiba-tiba, Jin Taisui mengeluarkan suara yang tragis, tetapi Tan Yun mematahkan jari Jin Taisui, melepas cincin langit dan bumi, dan menemukan slip peta giok ke Istana Wu Liangyu. Setelah menerima slip giok peta, Tan Yun melemparkannya ke tanah dan berkata dengan suara, Zhongnan Xianshan adalah musuh bebuyutanku, jadi mengapa tidak dengan Istana Wu Liangyu? Saya katakan, siapapun yang berani melanggar Huang Fu Seng Song kami, tidak peduli apa statusnya, hanya ada satu ujung, yaitu kematian. Jin Taisui, yang lehernya terjepit, berkata dengan marah, bajingan kecil, kukatakan padamu, wakil penguasa istana Wu Liangyu adalah guruku. Kamu bunuh aku, kamu dan Huang Fu Seng Song, tunggu saja sampai semua binasa. Mendengar pidato itu, Tan Yun tersenyum, orang tua bodoh, mati dulu. Jika Istana Wu Liangyu berani mengganggu pemimpin ini akan menghancurkan fondasi Istana Wu Liangyu. Suara itu jatuh begitu saja. Menghadapi ancaman itu, Tan Yun dengan tegas mematahkan leher Jin Taisui. Kemudian, Tan Yun meletakkan jari di tangan kanannya dan menatap alis Jin Taisui. Tiba-tiba, kepalanya meledak seperti semangka. Dan jiwa dihancurkan. Kemudian,
Tan Yun melemparkan tubuh tanpa kepala itu ke dalam kehampaan dan kembali ke tempat rahasia Huangfu. Pada saat ini, Feng Tianlun memeluk tinjunya dan bertanya, "Tuan Tan, apa ranah Jin Taisui?" Feng Tianlun, yang berada di tingkat 2 alam eklosion, dan yang lainnya secara alami tidak dapat melihat tingkat ranah Jin Taisui. Dengan pertanyaannya, semua orang memandang Tan Yun dan menunggunya untuk menjawab. Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata samar sambil tersenyum seperti angin musim semi, dia di tingkat 7 alam eklosion. 5 karakter pendek, dia tingkat 7 alam eklosion, seperti palu raksasa, yang sangat memukul hati semua orang. Semua orang terkejut baik secara fisik maupun mental, dan gelombang muncul di hati mereka. Apa, tingkat 7 alam eklosion. Gigi Feng Tianlun bergetar hebat, dan dia terkejut. Begitu juga yang lain. Tuan Tan, apakah kamu menyembunyikan kekuatanmu? Feng Zhuangru, tetua dari keluarga Feng, berkata dengan hormat dan bingung, dan kekuatanmu bukanlah tingkat eklosion pertama. Tidak heran Feng Zhuangru meragukan bahwa semakin tinggi ranah, semakin lemah kekuatan tantangan lompatan. Ini adalah hukum besi abadi yang diakui oleh pikiran bawah sadar setiap orang. Dan Tan Yun, sulit dipercaya bahwa Feng Tianlun dan Feng Zhuangru membunuh Jin Taisui, salah satu dari tingkat 7 domain ilahi, dengan mudah. Mendengar pidato itu, Tan Yun melambaikan tangannya yang besar, apakah perlu bagi patriark ini untuk menyembunyikan kekuatannya? Setelah mendengarkan, mata Feng Zhuangru dan Feng Tianlun menatap Tan Yun penuh dengan kekaguman yang mendalam. Dan para wanita menyembah tanpa henti. Tan Yun memandang gadis-gadis itu dan tampak serius. Ayo berlatih. Aku punya firasat bahwa akan ada perang yang belum pernah terjadi sebelumnya menunggu kita segera. Dari situasi saat ini, meskipun kekuatan Huangfu Sheng Zong kami cukup kuat, itu belum mencapai titik bersaing dengan Zhongnan Xianshan dan Istana Wuliangyu. Jika kita ingin menyatukan benua hukuman surga, musuh terbesar bukanlah Zhongnan Xianshan, atau Istana Wuliangyu, tetapi Istana Liu Tianxuan, wilayah Warcraft dan Kerajaan Binatang. Pada saat yang sama, tinju Tang Mengyi mengepal dan matanya yang indah penuh dengan air mata mengungkapkan niatnya untuk membunuh. Tan Yun, Raja Iblis dari wilayah Iblis merampok pedang ilahi yang diperoleh oleh leluhur keluarga Tang, dan kakek serta kakek buyut saya meninggal di wilayah Iblis ketika mereka pergi ke wilayah Iblis untuk mencari pedang ilahi. Kita harus membalas dendam ini. Tan Yun melangkah maju dan memeluk Tang Meng dengan sedih, dan berkata dengan tegas, "Jangan khawatir, kami akan membalaskan dendammu, kami akan melakukannya." "Iya," Tang Mengyi berkata, cincin surga dan bumi menyala, dan pedang terbang yang berkilauan dan tembus pandang keluar dari telapak giok. Ketika Tan Yun melihat pedang itu, matanya tiba-tiba melebar dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. "Apakah kamu menyukainya?" Tang Mengyi memecah air matanya menjadi senyuman, yang cukup mengharukan. Suka banget." Tan Yun menjabat tangannya dan mengepalkan pedang terbang di telapak tangannya. Saat ini, ketika semua orang bingung dan tidak tahu mengapa Tan Yun melihat pedang itu begitu bergerak, hanya 2 orang yang tahu asal pedang itu. Putri kedua tidak lain adalah Shen Subing dan Tuo Bai Yingying. Karena mereka tahu bahwa pedang ini adalah atribut angin pedang ilahi Hongmeng, Feng Xiang. Tang Mengyi berkata dengan nakal, "Tan Yun, ketika ayahku meninggalkan Huangfu Sheng Zong, aku mengirim pesan kepadanya dan memintanya untuk memberimu pedang ini sebagai kejutan. Karena kamu menyukainya, aku akan memberikannya padamu." Seperti yang dikatakan Tang Mengyi, dia mengetahui bahwa pedang ajaib keluarga Tang sekarang ada di kerajaan iblis, dan pedang ajaib yang dia dapatkan setelah ayahnya menghancurkan dinasti Mu Feng Sheng adalah pedang ini. Tan Yun memegang pedang di tangan kirinya. Dalam ocehan Tang Meng, tangan kanannya tiba-tiba memeluknya dan mencium bibirnya. Tang Mengyi sangat menawan dan ingin menjatuhkan. Ia menatap mata indah itu. Setelah tertegun sejenak, dia mendorong Tan Yun dengan tangannya dan berkata dengan malu-malu, "Tan Yun, banyak orang yang menonton di sini. Bagaimana kalau melihatnya?" Tan Yun berkata, memegang Tang Mengyi dalam pelukannya lagi dan mencium bibir merahnya. Tang Mengyi sangat malu sehingga dia menutup matanya dan jantungnya berdetak lagi. Setelah waktu yang lama, ketika dia membuka matanya,
dia menemukan bahwa hanya ada Tan Yun di depannya, jadi dia bertanya, "Kakak Sen, di mana mereka?" "Mereka tidak ingin mengganggu kita, jadi mereka pergi untuk diam," Tan Yun berkata sambil mengangkat Tang Mengyi dan tertawa, "Untuk berterima kasih atas hadiahmu, kupikir malam ini adalah hari yang indah." "Ah, aku malu. Aku belum mempersiapkan diri. Aku akan diam dulu." Tang Mengyi, dengan pipi kemerahan, berubah menjadi bayangan yang indah, bangkit dari pelukan Tan Yun dan menghilang ke langit. Tan Yun menunjukkan kebahagiaan yang dalam di matanya dan berkata, "Kamu bisa lari dari biksu, tapi kamu tidak bisa lari dari kuil, haha." Segera, Tan Yun memikirkan Tang Mengyi pura-pura marah di benaknya, "Hooligan Bao, hanya ingin menggertak orang lain. Orang-orang mengabaikanmu dan pergi untuk diam." Setelah mendengarkan, Tan Yun mengerutkan hidungnya dan kembali ke gerbang suci berjasa, lembah peri nomor 1. Sebelum memasuki pagoda suci Linglong, Tan Yun memeriksa kekuatan kera iblis, naga emas dan singa, Moer dan 8 raja di menara. Ditemukan bahwa kera iblis masih dalam periode pertumbuhan level ke-10, sedangkan singa naga emas dan Moer masih dalam periode kelahiran tingkat 10. Tan Yun tidak terkejut bahwa ranah 3 binatang belum ditingkatkan. Bagaimanapun, binatang hidup beberapa kali lebih lama dari manusia, yang membuat semakin tinggi ranah mereka, semakin lambat kecepatan promosi mereka, dan semakin lama waktu mereka dihabiskan daripada manusia. Adapun 8 raja, ranahnya belum ditingkatkan untuk saat ini. Namun, 6 dari mereka telah mencapai tepi terobosan. Setelah memeriksa pencapaian hewan, Tan Yun duduk bersila di menara suci yang indah di lantai 12, dengan tatapan serius dan harapan kuat di mata bintangnya. Dia sangat ingin meningkatkan ranah sesegera mungkin, dan mengharapkan kera tua, pria besar, Moer, Sen Subing dan Tuoba Yingying untuk meningkatkan kekuatan mereka sesegera mungkin. Dengan cara ini, dia sombong bahwa dia dapat memimpin 3 binatang buas dan beberapa wanita berbakat untuk menyapu Zhongnan Xianshan dan Istana Wuliangyu, dan memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Istana Liu Tianxuan, wilayah Warcraft dan wilayah binatang. Hanya dengan membasmi kekuatan lokal ini, ia dapat menyatukan hukuman surga, dan setelah merumuskan tatanan baru, menjadikan Huangfu Shengzong yang pertama di dunia benua hukuman surgawi. Hanya dengan cara ini saya dapat dengan aman memimpin hewan dan beberapa wanita untuk bangkit dan membuka jalan balas dendam. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mengorbankan pedang ilahi Hong Meng Fengxiang. Melalui pengamatan, roh Fengxiang memasuki kondisi tidur nyenyak seperti roh Jin Ni, Musin, Qin Ying, Hu, Xianchen, dan Nirvana. Hanya ketika mereka dipromosikan ke negeri dongeng dan membiarkan mereka melahap Xian Yuan, mereka akan bangun. Pada saat itu, kekuatan pedang ilahi akan meningkat pesat. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, berkonsentrasi dan tenang, dan segera mencapai keadaan pikiran yang tenang. Dia melakukan formula Hong Meng untuk memadatkan Qi dan mulai melahapnya dengan liar. Ada aura kuat di menara. Waktu berlalu cepat. Dalam sekejap mata, 700 tahun kemudian. Bas. Kekosongan di menara tiba-tiba pecah, dan napas yang kuat memenuhi tubuh Tan Yun.